Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zohra Amrita dengan NIM 214-214-19-1016 dari Prodi S1 Akuntansi Reguler Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 9, lalu pertemuan ke-10. Ada 4 soal, yang pertama P12-1B, yang kedua P12-2B, yang ketiga P12-3B, yang keempat P12-4B. Ya, lanjut ke soal yang pertama. Di problem sheet B ada cheese farm is a grower of hybrid state corn farm string-based genetic limit. It has 2 exponential good years and has elected to invest excess fund in bonds. The selected transaction shown below read to bonds accrued di tanggal di 31 Desember. Pertama ada 2017 dan 2020, langsung ke instruksinya aja. Di jurnalis listed transaction for the years di 2017 dan 2020. Ada jurnal transaksinya. Diketahui tanggal 1 Januari nominal pembelian obligasi itu pada tahun 2017 nominalnya sebesar 400.000, jangka waktunya 10 tahun, bunganya 6% per tahun. Di sini jurnalnya tanggal 1 Januari debt investment tambah COP debitnya 400.000, gasnya di kreditnya 400.000. Ada penyesuaian bunga tahunan. Pada tanggal 31 Desember diketahui bunga dibayar setiap tanggal 1 Januari dan jurnal itu di tanggal 31 Desember interest receivable di debit 24.000 dan interest revenue di 24.000. Asumsi ini tidak ada perubahan jumlah obligasi dari 31 Desember 2017 sampai 31 Desember 2019. Investasi ini dianggap jangka panjang. Lanjut di tahun 2020, tadi 2017, tanggal 1 Januari dia menerima penerimaan bunga. Diketahui menerima bunga tahunan. Jurnalnya itu di tanggal 1 Januari cash, interest receivable, debitnya 24.000 dan kreditnya 24.000. 1 Januari diketahui penjualan obligasi menjual 240.000 obligasi dengan harga 112. 112 ini artinya 112% dari nilai nominal. Jurnalnya tanggal 1 Januari di cash 298.800, di kredit debt investment standard bonds dan on sale investment 24.800. Pada tanggal 31 Desember terjadi penyesuaian bunga. Diketahui akrual bunga atas sisa obligasi 400.000, 240.000, dan jurnalnya itu tanggal 31 Desember ada interest receivable di debit 9.500, interest revenue kredit 9.500. Yang B, penyajian laporan posisi keuangan per 31 Desember 2012. Di sini ada statement of financial, masukin akun aset, non current aset itu investment in bonds, from the card 400.000, interest receivable 24.000, jadi total non current asetnya 424.000. Lanjut ke soal nomor 2, P12-2B. Pada tanggal 1 Januari 2017, the management of Ismin AS called that it has sufficient cash to purchase some short-term investment in debt and such create during the year in forward transaction. Nah, ini ada tanggalnya, instruksinya. Lanjut, journal transaction was the account debt investment and short investment. Yang B, prepare the adjusting entry at 31 Desember 2017. Yang ke-C, show the statement of financial position persentase investment security at Desember 31 2017. Yang terakhir, identifikasi the income statement account and give the statement classification of each account. Jadi di sini kita yang pertama itu catatkan transaksi tersebut dan posting ke akun investasi utang dan investasi saham menggunakan formula akun T. Nah, lanjut. Sini yang pertama ada pembelian saham. Diketahui beli 500 saham Joy seharga 30.800. Jurnalnya ada share investment 30.800 dan cashnya 30.800. Tanggal 1 Maret pembelian saham diketahui membeli saham 600 saham Aurel seharga 20.300. Di jurnalnya share investment sama cash 20.300. Pada tanggal 1 April, pembelian obligasi membeli obligasi bond sebanyak 40, masing-masing 1.000, tingkat bunganya 900 per tahun. Dibayar tanggal 1 Oktober. Jurnalnya itu ada debt investment di 40.000, hasilnya dari 40.000 40 dikali 1.000. 40 dikali 1.000, membeli obligasinya sama dikali masing-masing hasilnya 40.000.
Tanggal 1 Juli menerima dividen, diketahui mempunyai saham 500 saham sebelum dijual. Dividen yang dibayarkan yaitu sekitar 0,60 ribu per lembar saham. 0,60 per lembar saham. Jadi jurnalnya itu cash sama dividen revenue debitnya 300, kredit 300. Jadi ini saham pada tanggal 1 Juli ini si Joy ini dapat dari ini tuh sahamnya Joy dikali dividen yang akan dibayarkan. Pada tanggal 1 Agustus terjadi pembelian obligasi. Diketahui si Joy ini menjual saham 300 sama 27.000 ini ada diketahuinya. Langsung aja masukin jurnalnya di cash 2700, di share investment Joy itu 18.480, gain on share investmentnya 2220. Pada tanggal 1 September menerima dividen Aureals, diketahui menerima dividen Aureals ini sebesar 600 dikali 1 sama 600. Jurnalnya 1 September cash dividen revenue 600 dan 600 juga di kredit. Pada tanggal 1 Oktober menerima bunga obligasi atau SIKIS, diketahui menerima obligasi SIKIS sama 9% dikali 40.000, hasilnya 3.600. Jurnalnya tanggal 1 Oktober ada akun cash dan interest revenue sebesar 3.600 di debit dan 3.600 di kredit. Pada 1 Oktober menjual obligasi, diketahui ini membeli dengan seharga 40.000 dan sekarang dijual dengan harga 40.000, artinya ada laba penjualan sebesar 4.000. Jadi 44.000 dikurang 40.000 hasilnya 4.000. Jurnalnya ada di tanggal 1 Oktober ada akun cash sebesar 44.000, debt investnya 40.000 karena dia mendapatkan keuntungan gain on self investment sebesar 4.000. Buku besar debt investment and share investment, di sini kita bikin buku besarnya. Ada tanggal 1 Februari 2017 akun di debit 3.800 dan 1 Agustus 2017 dikali 18.480, hasilnya itu 12.320. Share investment hours-nya sama dimasukin, ini juga sama, lanjut ke B. Kira penyesuaian nilai wajar atau fair value per 31 Desember 2017. Saham Joy menyisakan saham sekitar 200 lembar saham. Harga pasarnya itu 66 per saham. Nilai pasarnya 600 dikali 66 sama dengan 13.200. Nilai buku sisa sahamnya itu 200 dikali 61,6 sama dengan 12.320. Caranya mencari untung itu nilai pasar dikurang nilai buku. Artinya 13.200 dikurang 12.320. Hasilnya 18.20 untung. Kalau sudah dibeli tanggal 1 Agustus, awalnya dia kan membeli 500 saham nih. Nah, dia menjual lagi 300. Nah, sebenarnya hasilnya 200 kan. 61,6 ini itu dari tanggal 1 Agustus yang sudah dihitung per lembar sahamnya. Untung karena nilai pasar lebih besar daripada nilai buku. Nah, si saham Aureals ini sama juga, masukin ini. Ini lihat dulu yang paling gede yang mana, karena nanti yang lebih besar dan lebih jadi mengalami kerugian. Ada jurnal penyesuaiannya, dia unrealized holding gain loss income di debit 2020 sama fair value adjustment trading karena ini aku trading sebesar 2020. Yang C, penyajian di laporan posisi keuangan per 31 Desember 2017. Kamu diminta untuk menunjukkan bagaimana akun share investment dan debt investment akan ditampilkan di neraca, bukan hanya saldo akunnya, tapi juga bagaimana nilainya disesuaikan dengan nilai pasar fair value di akhir tahun. Ini dalam laporan laba rugi, dimasukin akun-akunnya yang tadi di atas sama nominalnya. Jadi di laporan perubahan ekuitas juga sama, masukin akun sama nominalnya, posisi keuangan juga sama. Lanjut, sampai ada akun laba dan rugi beserta klarifikasinya. Ini akun laba dan ruginya ada dividen revenue, interest revenue, gain on sale of bonds sama unrealized loss on investment. Dividen revenue ini didapat dari 1 Juli dan 1 September sama dengan 300 tambah 600 sama dengan 900. Interest revenue dapat dari 1 Oktober sebesar 3.600, gain on sale-nya dapat dari 1 Agustus dan 1 Oktober 2.220 ditambah 4.000 sama dengan 6.220. Unrealized loss and sale dapat dari kerugian penyesuaian nilai wajar sebesar 2020. Lanjut ke soal P12 3B. Di sini ada transaksi pada tanggal 31 Desember 2016. L associate own the following long term investment. Lanjut ke instruksinya. Lanjut ke bawah aja. Diketahui
ordinary share itu Probit company-nya 4.000, costnya 96.000, Holik company-nya 5.000, dan costnya 30.000, Oriental Motor Co-nya 3.000, costnya 60.000. Ada jurnal transaksi tahun 2017 dan akan diposting ke akun investasi saham menggunakan format buku besar. Di sini pada tanggal 1 Agustus menerima dividen tunai 0,50 per saham, atau di sini punyanya Trowbridge Company ya. Ini nominal segini, hasilnya dari 400 dikali 0,50 hasilnya 2000. 1 September menjual 1.500 saham milik Holik Company sebesar 8,50 per saham. Date-nya pada tanggal 1 Desember, ini akunnya ada cash, investment, dan sell sama investment. Ini ada penjelasannya, hasilnya dari mana. Lanjut aja. Pada tanggal 1 Oktober menjual 600 saham Trowbridge Company secara tunai besar 30 per saham. Ini jurnalnya ada cash, dapatnya dari mana, ini ada penjelasannya di bawah. Kita lanjut. Tanggal 1 November menerima dividen tunai 1 per saham atau Oriental Motor Company. Pada tanggal 1 November nominalnya 3.000 dikali 1, 3.000, akunnya ada cash sama dividen dan revenue. Nah, ada tanggal 15 Desember menerima dividen tunai 0,60 per saham Trowbridge Company pada tanggal 15 Desember. Ada akun cash sama dividen revenue 2040 dan 2040. Ini ada penjelasannya di bawah. Lanjut aja. Pada tanggal 31 Desember menerima dividen tunai tahunan 1 per saham atau Holiko. Ada penjurnalnya ini ada penjelasannya. Nah, ini ada buku besar share investment-nya teman-teman. Nah, di sini ada tanggal 1 September dan 1 Oktober. Total debit sama kreditnya di sini ditaruh di kredit. Dan terakhir, yang ke B, siapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember untuk menunjukkan sekuritas pada nilai wajar. Saham harus diklasifikasi sebagai sekuritas non perdagangan. Hitungan bisa saham akhir tahun. Ini ada perhitungannya, mulai dari nilai wajarnya, ada nilai bukunya dikali, ini yang nominalnya hasilnya segini, ini juga sama. Ada jurnalnya di unrealized holding gain loss income 2.900, fair value adjustment tradingnya karena account trading di 2.900. Ini 2.900 dari mana? Dari 3.400 ditambah 3.000. 3.000 kan dari ini ya, nom yang ketiga. Dikurang 3.000 ditambah 2.900. Salah. Ini ada perhitungan saham akhir tahun. Yang C, pelaporan investasi saham dilaporkan di laporan posisi keuangan. Nilai wajar atau fair value dari saham yang dimiliki per 31 Desember 2017. Statement of financial position-nya non-current asset. Investment-nya ada akun cost, Trowbridge Company, Holik Company, Holik Company, total investment-nya 59.700. Total investment di akun itu ada seri kapital, net earning, unrealized investment, jadi total equity-nya 3.197.100. Ini saham ini diklasifikasikan sebagai non-trading securities karena aset keuangan tersedia untuk dijual atau fair value ini melalui laba rugi tergantung kepada kebijakan masing-masing laporan posisi keuangan. Dan terakhir ada P12-4B. Jadi Turkish concrete accurate 20% of the outstanding ordinary share of Drill. Sini instruksinya, kita lanjut ke diketahui tanggal akuisisi pada tanggal 1 Januari, dia memiliki presentasi pemilikan sebesar 20%, harga pembeliannya sebesar 1.100.000 untuk 40.000 lembar saham. Dividen per sahamnya 0,50 dibayar 22 kali 30 Juni dan 31 Desember 2017. Laba bersih Drill Ltd-nya pada tahun 2017 adalah 600.000. Harga pasar saham Drill Ltd 30.000 per saham. Yang A, siapkan jurnal untuk Tuski konkret untuk tahun 2017 dengan asumsi bahwa Tuski tidak dapat melakukan pengaruh signifikan atas Drill. Gunakan metode Bayer dan diasumsikan saham biasa Drill dikasih sebagai non perdagangan atau non trading. Ini ada akun jurnalnya, masukin. Ini ada perhitungannya. Adjustment, ada akun adjustment atau jurnal penyesuaiannya kita buat di sini di yang B. Siapkan jurnal untuk Tuski konkret tahun 2017 dengan asumsi kita dapat melakukan pengaruh signifikan atas Drill. Gunakan metode ekuitas. Ini adjustment entry-nya nanti terakhir. Ini kita masukin akun-akun yang akan dibikin adjustment entry-nya. Ada perhitungannya, terus ada adjustment entry-nya. Lanjut.
Yang kedua, tunjukkan saldo akun pada laporan posisi keuangan kaca dan laporan laba rugi pada 31 Desember 2017 untuk metode akuntansi, untuk masing-masing metode akuntansi. Ini ada laporan keuangannya, ada share investment sama fair value dari yang nominal tadi, mana yang ini? Tuh, ya akun yang tadi nominalnya. 1.180.000. Sambangan nilai ini dihitung dari biaya perolehan awal sebesar 100 ditambah bagian laba jual yang akan diambil Tuski 120.000 dikurangi dibutuhkan kedua dan mengenai inflasi sebesar 40.000 pada tahun berakhir 31 Desember 2017. Ada bagian laba bersihnya di sini. Nanti boleh dibaca aja, ada bagian laba bersih kembalikan Tuskinya. Terus ada laporan laba ruginya terakhir. Ada akun dividen revenue sama share of real net income. Menggunakan cost method sama equity method antara 40.000 dan 120.000. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila dalam penjelasan kurang paham karena saya juga masih belajar, masih ada beberapa yang belum saya paham juga. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.